Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gak ketemu lagi, suwe gak ketemu. Sedikit saya mau cerita ya. Hari ini tanggal piro lek mang lek ya. 16 teh. 16 April 2024. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya sedikit cerita tentang perkembangan lobster air tawar yang kali ini, saat ini, detik ini sudah masuk tahun ke-3 ya. Saya memulainya 2021 dan sekarang 2024, tahun ketiga. Di tahun ketiga ini saya benar-benar ya alhamdulillah untuk urusan lobster ini sampai kurang-kurang ya. Stok saya itu kurang-kurang dikarenakan yang pertama kapasitas kolam ya. Kolamnya ada 1, 2, 3 sebetulnya, tapi yang kolam yang ketiga paling ujung sana itu masih dalam proses persiapan, jadi belum bisa saya isi. Intinya adalah saya kurang stok, kurang barang, sementara permintaan banyak. Nah, di tahun ketiga ini saya benar-benar sudah banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pengalaman berbudidaya lobster ini. Yang pertama itu lobster air tawar ini tidak rentan kematian, sangat mudah sekali dibudidaya. Kemudian kos pakannya juga sangat kecil sekali. Kemudian tidak rentan penyakit, artinya nggak ada penyakit ya. Untuk berbudidaya, kalau ingin memulai berbudidaya, amat sangat saya sarankan kali, khususnya bagi warga Tulungagung ya, Tulungagung dan sekitarnya yang mungkin kolamnya sekarang lagi nganggur. Saya sarankan diisi lobster air tawar. Bisa, pokoknya zero budget. Zero budget itu maksudnya kalau dibandingkan dengan budidaya ikan gurami, lele, patin, itu kan pakannya kan luar biasa. Ya memang penjualannya sekali jual bisa puluhan juta, tapi ya pakannya ya lumayan gede. Selamat sore yang bergabung. Kembali ke lobster air tawar ya. Saya modal awal saya 500.000 itu karena saya coba-coba. Dan alhamdulillah sekarang di tahun ketiga ini modal 500.000 rupiah itu udah berlipat-lipat pulang. Artinya wis badi ini wis gak karu-karuan akeh ya. Gitu. Untuk itu saya ingin membagi pengalaman saya ini, khususnya teman-teman yang ada di wilayah Tulungagung. Untuk kemungkinan di luar Tulungagung monggo silahkan, tapi yang saya prioritaskan adalah Tulungagung karena untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar saya ini yang harus inden. Jadi orang yang mau beli itu harus gak semayan nih malah samain saya itu nih. Nah, itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan saya itu. Ya.
Makanya kalau saya lihat beberapa tempat, beberapa kolam di beberapa tempat itu banyak yang kosong. Saya sangat sayang sekali gitu loh. Mending diisi lobster. Lobster itu dijiarno guys. Ya dipakan ya sak-sake lah. Nek dipakan rutin ya bagus. Sak-sake ya kena gitu. Artinya dia pasti hidup gitu. Pakannya apa Pak Budi? Pakannya bisa sampah dapur, nasi sisa, jadi telo rambat itu dikeprek-keprek ngoten, dicacah, kecambah, kacang hijau, itu dia gemar sekali, godong kates, terus apa wis beton biji-bijian kadang ya tak pakakno. Pokoknya sembarang wis. Nah, syaratnya itu kolamnya itu harus di atas ya minimal ini ya seperti di depan ini 3 kali 4 minimal itu 3 kali 3. Nah kebanyakan teman-teman yang sebelumnya datang ke rumah saya itu coba-coba hanya dengan ukuran ya paling 1-2 meter gitu. Apakah nggak bisa sebetulnya, tapi 1-2 meter itu harus menggunakan ini ya syaratnya yang ngucur pompa. Jadi dipompa seperti akuarium, dipompa, difilter, tidak difilter pun tidak apa-apa, dipompa terus dijegur nomane banyune. Jadi ada gelembung udara di situ. Difilter juga bagus. Ketika airnya kotor itu nggak sering-sering ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, lobster ini kalau dimulainya dari ukuran 3 inci itu ngapunten sekian ya kira-kira panjangnya ya. Dari ujung kepala sampai ekor 3 inci sekitar sekian ya. Nah, itu dalam waktu 2 bulan dia sudah bertelur. Dalam waktu 2 bulan itu dia akan kawin dan bertelur. Jadi setelah nyemplung bibit ukuran 3 inci itu di bulan ketiga itu panjenengan sudah bisa memanen burayak kecil, bukan dipanen ya, artinya sudah beranak. Nah ketika sudah beranak, induk lobster ini harus diambil. Kok gitu Pak Budi? Iya, kalau nggak gitu dia akan padat, terlalu padat, sesek akhirnya lobster. Ruang geraknya itu sempit. Dan perlu dipula bahwa lobster air tawar ini adalah hewan kanibal. Dia suka memangsa bangsanya sendiri. Ketika kawannya berganti kulit itu kan lunak. Nah itu sangat empuk sekali disantap. Nah itulah yang menyebabkan tidak berkembangnya lobster air tawar ini menjadi lebih banyak. Itu pengalaman saya. Sekali lagi di sini saya ingin membagikan pengalaman saya selama 3 tahun budidaya lobster ini. Jadi kalau memang kolamnya ukuran kecil-kecil, syaratnya itu tadi pakai pompa air, terus setiap 2 bulan, jangan 3 bulan, 2 bulan sekali harus kurangi isinya. Tujuannya untuk agar bayi-bayi lobster yang baru lahir ini bisa ruang lebih luas lagi gitu. Atau begini, misalkan tebar 3 inci kita tebar, 3 bulan kemudian ini bisa langsung dijual loh, rantai. Saya yakin dan percaya, yakin 100% dia sudah meninggalkan anak di dalam kolam tadi. Itu pengalaman saya. Dulu saya awal modal 500.000, kemudian tidak sampai 1 tahun itu modal saya sudah balik. Dan sekarang ini saya begitu menyesal karena permintaan pasar yang tidak bisa saya penuhi. Seandainya dulu saya memulainya dengan skala besar, mungkin saya sudah punya stok banyak. Mulai kalau menang bisa kurang rasa syukur. Jadi sekilas seperti itu ya, lobster air tawar. Saya sarankan khusus buat teman-teman yang di sekitar Tulungagung yang punya kolam nganggur atau lahan luas. Malah kalau lahan luas ya pakai
kolam terpal wis digali 50 cm pakai kalau kemudian dilempari terpal ngono ben murah kos produksi apa investasinya biar murah. Oke, saya ajak jalan-jalan ya. Karena memang ini kolam dulu asalnya untuk gurami lele ya. Jadi konstruksinya seperti ini. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Enceng gondok. Enceng gondok fungsinya untuk menetralisir keasaman air seperti air hujan. Nah, nggak boleh kena air hujan Pak Putih. Boleh, justru saya sarankan kolamnya terbuka kena air hujan, karena lobster itu akan terangsang hidungnya untuk kawin. Nah, musim hujan, wah, musim kawin, musim panen telur. Oh ya, ngomong soal telur, 1 ekor lobster air tawar ukuran 3 inci ya, ukuran 3 inci yang bertelur, yang gendong telur itu bisa laku saya jual sampai Rp25.000 per ekor loh ya. Kalau 4 ekor sudah 100.000, dan ini banyak sekali peminatnya. Kalau di atas itu mungkin lebih mahal ya, bisa 30.000. 4 inci 5 inci bisa. Nah, kemudian enceng gondok juga berfungsi sebagai sarang atau tempat bersembunyi bayi-bayi lobster yang seukuran tumo-tumo. Nah, itu penting lobster enceng gondok ini. Tidak harus pakai kucur-kucur kayak gini sebetulnya. Dulu di sini ada kolam terpal yang saya gunakan untuk karantina, untuk mengkarantina lobster-lobster yang bertelur. Dulu sregep-sregep saiki wis males. Dulu yang tiap malam saya jemur, tak golek sing ngendok, tak dewekno, tak golek sing ngendok, tak dewekno gitu. Tapi ternyata saya pikir-pikir tingkat keberhasilan hidupnya anak-anak lobster ini juga sangat rentan. Jadi mungkin dari 100 telur yang hidup mungkin sekitar 15-10%-nya saja sampai berhasil gede. Jadi akhirnya saya bongkar, terkropos, terus tak bongkar pisan. Jadi sekarang enggak apa-apa. Di sini ini juga banyak sekali anak-anak lobsternya. Nah, yang di sebelah sini saya setting dengan urukan tanah. Ini dasarnya semen, kemudian saya uruk sampah memang sengaja untuk mengurangi ben gak akeh tukul tanah nantinya. Tanah uruk itu biar nggak banyak. Nanti rencananya saya uruk kolam ini, saya uruk tanah, lalu saya isi air gitu. Jadi dasarnya akhirnya tanah bukan semen. Nah, itu akan membuat seperti alam asalnya. Nah, yang penting ya, catatan penting, lobster itu akan nyaman, apapun ya, hewan apapun kalau merasa di rumahnya sendiri, itu saya rasa dia akan berasa nyaman dan lebih cepat gede. Konon katanya seperti itu teman, memulainya lebih dulu. Kisah ngenteni modal sih. Lek sampean kate investasi di sini monggo. Paling 1 juta wis cukup iki. Engko hasilnya dibagi 2 dengan saya. Pakan ya, itu pakan ya. Mungkin agak jelas, enggak begitu jelas karena saya memang menggunakan handphone. Itu pakan, itu kulit walu, labu ya, kulit labu, kulit telo, terus kulit pepaya, dipangan kabeh mbek lobster. Terus kalau makanan berprotein tinggi yang saya rekomendasikan ya ikan laut. Itu kan ada ikan-ikan kecil itu kadang-kadang lek wis akeh tak siru, tak remet-remet atau tak diamkan biar mati, kemudian tak jegurno maneh sebagai pakan yang protein tinggi. Nah, ini yang lobster merah.
Lobster merah ini lobster hias, cuman dulu saya beli ini karena untuk perbandingan saja. Ini pasarnya juga bagus sebetulnya lobster merah ini. Ya, sangat mudah sekali untuk berbudidaya lobster air tawar ini. Tidak perlu belajar, tidak ribet, tidak butuh banyak biaya, dan hasilnya wow. Aku gak ngapusi. Ini saya mengajak Anda untuk ikut serta juga, ya, mengikuti pengalaman saya, mengikuti jejak saya. Oh no, jenenge menyanyi dan berbagi. Oke. Panjenengan yang ingin dolan ke rumah mungkin bisa ngecek di deskripsi video, ada koordinat lokasi rumah saya, dan mungkin bisa menghubungi saya lewat telepon 085234655175. Apalagi ya, kalau pemasarannya bagaimana? Saat ini saya kurang-kurang barang, jadi pasti yang jelas hasil panen jenengan nanti akan saya beli, pastinya seperti itu. Saya ada penawaran mensuplai lobster sebanyak 250 kg tiap 2 minggu. Nah, itu sangat berat sekali karena lobster ini usianya juga seperti gurami, sekitar 8 sampai 1 tahun untuk bisa mencapai ukuran yang gede ya. Tapi ya karena lobster saya ini masih ukuran bayi-bayi sudah laku, jadi nggak sempat besar. Ada sih beberapa yang besar, memang sengaja saya nggak jual sebagai bahan riset sampai seberapa gede sih lobster itu. Tujuan saya seperti itu. Apalagi ya, oh ya, yang penting lagi, ini sebuah pengalaman juga. Di bulan Juli 2023 lalu, lobster saya ini sempat mengalami kematian massal saat ganti kulit. Sebetulnya bukan saat ganti kulit, itu penyebabnya ternyata karena suhu udara yang ekstrim. Jadi pada saat itu siang hari, kan musim kemarau, siang hari panas, begitu datang malam dinginnya minta ampun, sampai berapa kemarin, 21 atau 21 derajat pernah ya. Jadi lobster ini seolah-olah stres, bukan seolah-olah, lobster ini akhirnya stres sehingga dia memaksakan diri untuk ganti kulit, padahal belum waktunya ganti kulit. Nah, di situ banyak sekali kematian. Hampir 2 kilo yang saya kumpulkan, yang berhasil saya temukan di dalam kolam yang mati. Tapi yo masih mati yo di freezer, yo tetap aja payu. Bisa laku, artinya dalam bentuk beku pun itu masih bisa dikonsumsi dan bisa jadi duit sih. Ya artinya nggak rugi lah. di mam dewe ya enak. Ya, untuk kali ini demikian yang mungkin, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengajak panjenengan yang punya kolam nganggur, ayo diisi lobster. Pesta enak pokoknya. Dari Doro Ampel, Sumber Gempol, Tulungagung, untuk lobster mania dan juga untuk calon-calon pembudidaya.
cek deskripsi video, silakan hubungi saya jika berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.